telepati itu bisa ada kaitannya dengan hipnosis juga nggak sih? Telepati itu hipnosis yang tidak memakai kata-kata. Jadi hanya pakai rasa. Happy hockey, makin happy, makin hockey. Jadi hanya pakai rasa vibrasi dari heart chakra kita ya? Ya pakai kekuatan pikiran sih, gitu. Kekuatan pikiran, ada sesuatu yang dikonekkan. Itu gampang kok. Pikiran tuh cerdas. Anda mau pakai teknik manapun bisa ya, dihubungkan misalkan dari mana, dari otak reptil ke otak reptil, kemudian ya ada sisdurnya sih sebenarnya, lihat mata kiri dan lain sebagainya gitu. Tapi saya sendiri sudah jarang sih pakai telepati ya. Saya lebih kepakai law of assumption. Jadi ketika mau ketemu orang, saya nyamannya sekarang pakai law of assumption. Karena itu yang membuat saya bisa ketemu orang-orang hebat, bisa narik orang-orang hebat. Saya itu punya tim yang saya tarik pakai law of assumption, itu serba bisa bikin website, bisa desain, EO, terus macam-macam. Jadi serba bisa sesuai dengan kriteria yang saya tarik itu. Tanpa saya harus bertelepati, tanpa saya harus ngomong yang tidak keluar kata-kata. Kemudian law of assumption ini juga untuk narik partner bisnis. Jadi ketika ketemu orang itu, orang langsung lihat, ini orangnya ini amanah. Jadi mereka ngelihat saya tuh terpancar apa yang saya asumsikan. Orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya baik, orangnya konsisten dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nyamannya pakai law of assumption. Tapi kalau teman-teman nyaman pakai telepati nggak apa-apa. Ya itu boleh. Pokoknya segala ilmu yang penting digunakan untuk kebaikan ya, karena telepati itu bisa digunakan untuk ketidakbaikan. Jadi teman-teman kalau belajar telepati itu pakai untuk kebaikan. Walaupun saya juga ada beberapa teknik untuk mempengaruhi orang tanpa bicara, tapi saya belum pengen mengajarkan ya, karena beban moralnya nanti kalau dipakai untuk nggak baik gimana ya gitu. Soalnya itu bisa membuat orang nyaman di 3 detik pertama, terus kemudian mengikuti segala, ya tidak semuanya sih, tetap ilmu telepati ada yang maha sakti adalah izinnya gitu. Jadi tidak semuanya pun bisa ya. Kalau semua ilmu telepati semuanya bisa, wah ngeri sekali. Ketemu langsung, nanti Bu Elvi ketemu saya langsung, Om Bimo keluarkan dompetnya, serahkan uangnya ke saya, nah saya langsung ikuti, kan serem amat gitu loh. Ya, gitu. Saya praktekin juga sih Om. Udah sering saya praktikkan juga. Ya. Intinya yang penting buat kebaikan, Bu, telepati bagus. Yang penting buat kebaikan ya, karena ya pisau dapur itu bisa dipakai untuk apa saja. Untuk kebaikan berarti dia baik, untuk kebermanfaatan dia juga bagus. Kalau saya sudah jarang pakai telepati. Saya lebih ke teknik-teknik law of assumption, karena kan nyamannya gimana ya. Bukan berarti telepati nggak baik, enggak. Saya kurang nyaman untuk menggunakan telepati, tapi saya nyamannya begitu, memancarkan law of assumption, siapa diri saya di mata orang lain. Itu Bu Elvi ya, semoga terjawab. Mohon maaf teman-teman ya, di forum Bu Elvi pertanyaannya, moga aja bisa buat belajar juga buat teman-teman ya. Jadi jawaban pertanyaannya Bu Elvi, jawaban saya juga mewakili pertanyaan teman-teman. Selanjutnya Kak Nasution, masih online kah? Masih di sini kah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar, belum saya klik ininya. Kak Nasution, silahkan mic-nya dinyalakan. Ya, terima kasih Om Bimo. Saya izin off kamera, lagi di luar, lagi di jalan. Pertama, saya mau katakan materi Om Bimo ini sebenarnya mengingatkan saya ke nasihat kedua almarhum orang tua ya, terutama insight mengenai circle ya. Cuman kalau orang tua kita dulu mungkin bahasanya agak sederhana. Kalau pertama lagi ke teman. Dulu saya sangat ingat kata-kata orang kedua almarhum, nasihat beliau, kalau kamu berteman dengan tukang kambing, ya kamu akan bau kambing. Nah, kalau kamu berteman dengan tukang parfum, setidaknya bau parfumnya akan terkena kan ya. Seperti itu, mungkin bahasanya lebih sederhana, mungkin sekarang udah dikemas oleh
modern ya dari Om Bimo juga. Nah, saya sedikit mau cerita terkait circle, mau masuk ke circle lingkungan lah. Nah, kebetulan saya alhamdulillah lagi berproses mengembangkan bisnis di kesehatan, bisnis klinik. Nah, entah kenapa saya juga prosesnya kurang tahu persisnya gimana saya bisa menarik partner saya yang memang vibrasinya itu ternyata berseberangan dengan saya. Nah, sekarang itu lagi berjalan, ada 3 cabang klinik, 3-tiganya itu partnernya berbeda, dan mirisnya lagi memang di 3 orang partner saya ini memang vibrasinya berbeda 3-3, dan selalu berseberangan dengan apa yang menjadi misi atau apa yang menjadi goal kita di awal. Yang paling membuat saya nggak nyaman salah satunya ketakutan dari partner saya itu, ketakutan akan minus lah, nggak mampu bayar karyawan, nggak mampu buat operasional dan lain-lain macam-macam. Nah, itu setelah berjalan hampir 1 tahun ini, ketiganya partner saya ini itu sangat membuat tidak nyaman. Bahkan ketakutan partner saya ini sampai ke pasangan saya, ketakutan itu nyambung ke pasangan hidup saya. Kayak ketika di tempat bisnis pun saya dikelilingi dengan vibrasi ketakutan, saat pulang ke rumah pun vibrasi itu sampai ke pasangan. Nah, pertanyaan saya mungkin nasihat atau apalah dari Om Bimo. Saya coba merenung materi-materi Om Bimo yang mengatakan coba tulis 10 teman terdekat Anda saat ini, ya mungkin sampai segitulah nanti penghasilan Anda gitu kan. Nah, saya coba renung-renungkan itu ya. Untuk saat ini ya jujur saya mungkin belum ada yang positif ya di circle, apalagi partner bisnis. Nah, saya merenung apa harus dengan cara saya meninggalkan partner bisnis saya ini dengan konsekuensi ya kerugian yang tidak mungkin sedikit ya bagi saya. Apa ada solusi lain? Apa ada cara lain yang bisa dilakukan agar bisnis ini tetap jalan walaupun partnernya tidak harus diganti gitu? Mungkin itu Om Bimo mungkin bisa bantu nasihat atau mungkin trik lah. Makasih Om Bimo. Oke, Kak Nasution, jangan ditutup dulu Pak mic-nya, saya mau tanya dulu. Ini bisnis yang pertama atau bisnis yang kesekian kalinya? Kemudian pernahkah di masa